aku berteman dengan para sufi, tidak aku ambil faedah dari mereka kecuali dua hal ini. Ahaduhuma qauluhum al-waqtu sayfun wa in lam taqta'hu qata'ak. Yang pertama kata ulama sufi, waktu itu laksana pedang. Kalau kau tidak memutusnya maka dia yang memotongnya, maka dia yang akan memotongmu. Dan yang kedua, nafsuka isghilha bil haqq wa illa syagalatka bil batil. Ucapan sufi yang kedua yang diambil faedahnya oleh Imam Syafi'i, kata mereka, dirimu itu sibukkanlah dengan yang hak, dengan yang benar. Kalau enggak, maka nafsu dirimu yang akan membuatmu sibuk dengan yang batil. Kalau kita enggak sibukkan diri dengan yang hak, maka kita akan disibukkan dengan yang batil. Itu dua kalimat yang diambil oleh Imam Syafi'i dari kaum sufi. Lalu disebutkan tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak menyesali sesuatu seperti menyesalnya aku akan hari yang telah terbenam matahari. Di hari itu terbenam matahari, ajalku, umurku berkurang, tapi amalanku nggak nambah. Kalau di satu hari dia amalannya nggak nambah, ajalnya dapat, umurnya dapat pasti berkurang. Aneh nggak pernah nyeselin sesuatu sesesel itu. Paling yang disesali, yang disesali adalah hal yang model begitu. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ketika ada hari yang dilewati nggak ada yang nambah amalnya, tapi umurnya udah pasti berkurang. Lalu Sayyidina Musa al-Kawim radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Man istawa yawmahu fa huwa maghbun." Siapa yang dua harinya sama aja, maka orang itu berarti ketipu. Itu kemarin sama sekarang sama aja begitu, nggak ada yang nambah. Ketipu itu orang katanya. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bilang, khalifah ini, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifatul adil, khalifah yang sangat adil. Beliau berkata, "Innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima." Sungguhnya malam dan siang itu keduanya bekerja pada dirimu, maka engkau bekerjalah pada keduanya. Artinya malam dan siang itu pasti jalan dan gak berhenti, maka pergunakan, jangan sampai gak begitu aja jalan lewat. Lalu ada seorang salah satu tabi'in ahli zuhud, namanya Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais, orang zuhud dari kalangan tabi'in. Ada orang yang ngomong sama dia, kepada beliau ini, kepada si Amir bin Abdul Qais. Ada orang ngomong kepada dia, dia bilang, "Nanti ngomong dong sama ana." Karena beliau dilihat gak banyak bicara. Orang itu bilang, "Nanti ngomong dong sama ana, bicara dong." Lalu kata Amir bin Abdul Qais ini, katanya, "Nanti tahan tuh matahari, baru mau ngomong." Tahan matahari kan berarti waktu nggak jalan. Tapi kan dia ngomong main, dia buat waktu. Kalau anda bisa tahan matahari, anda baru mau ngomong main. Saking melihat waktu yang begitu besar, bernilai. Masya Allah. Kemudian Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidina Hasan al-Basri berkata dalam ucapannya, "Ya ibna Adam, hai anak Adam, innama anta ayyam." Ente itu laksana hari-hari. Idza zahaba yaumun, kalau udah pergi satu hari,
zahaba ba'duk, maka berarti hilang juga sebagian ente. Ya kan? Kita kan memang hari-hari, hari sehari 2 hari. Anak bayi lahir umur sehari, umur 2 hari, umur 3 hari. Kalau sehari udah pergi, ya berarti sebagian kita udah ada yang hilang. Karena kita adalah hari-hari. Itu kata Sayyidina Hasan al-Basri. Lalu ada seorang bernama Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ini muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Imam Abdul bin Mas'ud, Sa'id bin Musayyib. Ya. Imam Sayyidina Sa'id bin Musayyib itu beliau punya murid namanya Qatadah. Beliau ini buta. Qatadah ini buta. Dia belajarnya rajin dan terkenal sebagai orang yang hafalannya kuat dan dijuluki Hafizul Asr. Hafizul Asr itu hafiz itu orang yang hafal hadis banyak. Dan beliau ini menghatamkan Quran di setiap 7 hari sepekan. Satu pekan khatam. Kalau sudah datang Ramadan, di setiap 3 hari khatam. Kalau sudah datang malam 10 terakhir, setiap malam khatam. Gitu. Itu nambah namanya. Mereka tahu betul gimana nambah amal soleh. Lalu ada seseorang menceritakan tentang Qatadah ini, karena beliau ini orang yang sangat rakus terhadap ilmu dan waktunya buat ilmu, nggak disia-siain. Ada orang cerita tentang Qatadah ini ketika beliau belajar di tempatnya Sayyidina Sa'id bin Musayyib selama 8 hari belajar. Setelah hari ketiga, di hari ketiganya Sayyidina Sa'id bin Musayyib bilang kepada Qatadah, ini muridnya, orang buta katanya. Ini dia buta beliau. Orang buta pergi tak senang. Itu udah nguras ilmu aja kan. Ada karena beliau rakus sama ilmu. Jadi ilmunya Sayyidina Sa'id bin Musayyib disedot bahasa gitu. sampai digituin sama gurunya. Ya, gurunya bercanda, tapi itu menunjukkan bahwasanya muridnya ini getol banget terhadap ilmu dan penggunaan waktu. Dan hebatnya Sayyidina Sa'id bin Musayyib ini, gurunya ngomong sama muridnya. Kata gurunya nih kepada muridnya, "Ma kuntu azunnu anna Allah khalaqa mislak." Ana enggak nyangka Allah nyiptain orang kayak ente gitu. Ana enggak nyangka Allah nyiptain orang kayak ente. Rajinnya itu. Lalu kejadian ketika Sa'id bin Musayyib, gurunya Qatadah ini, Sa'id bin Musayyib itu kalau nggak salah mantunya Sayyidina Abu Hurairah, mantunya itu Abu Hurairah, mertuanya. Beliau ini Sayyidina Sa'id bin Musayyib pernah kejadian ditangkap oleh, katakan zaman sekarang ini ya, gubernurnya Madinah Al-Munawwarah di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Gubernurnya itu namanya Hisham bin Ismail. Dia ini Hisham bin Ismail marah kepada Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Karena waktu Sulaiman dan Al-Walid, di 2 orang anaknya Abdul Malik bin Marwan, anaknya Khalifah, ketika diangkat, Sayyidina Sa'id bin Musayyib gak segera membaiat.
Dan kalau di zaman-zaman dulu, kalau ada pengangkatan pejabat gitu, kita nggak baiat itu bermasalah. Kalau sekarang malah ini oposisi, dan zaman dulu bermasalah. Sayyidina Sa'id bin Musayyib tidak segera membaiat, ditangkap sama gubernurnya Madinah Munawwarah, karena beliau tinggal di Madinah, Sa'id bin Musayyib. Lalu dipukul, dicambuk 60 cambukan. Bukan cuma dicambuk doang, tapi dijemur di bawah matahari. Ya. Dan tidak oleh seorang pun duduk sama beliau. Dilarang sama penguasa ini, ada seorang pun yang duduk dengan Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Itu sebagai hukumannya. Tapi Qatadah, muridnya ini, emang dia rakus banget terhadap waktu dan ilmu. Padahal larangannya itu udah ada dari pemerintah tadi itu, dari penguasa yang bernama Hisham tadi. Gurunya Sayyidina Sa'id bin Musayyib lagi dihukum begitu, didatengin juga sama Qatadah. Didatengin dan diambil ilmu dari dia. Lalu diceritakan oleh beliau sendiri, Anda datangi guru Anda Sayyidina Sa'id bin Musayyib, dan saat itu dia dipakein kolor doang, karena pangsi bahasa gitu ya, yang cuman tutup antara buzzer dan lutut. Mungkin lagi dihukum, lagi disiksa sama penguasa, dijemur di bawah terik matahari, dipakein kolor. Padahal beliau masya Allah. Lalu di Qatadah ini kan buta ya, muridnya itu kan buta. Dan dia selalu dituntun orang, namanya buta dituntun orang. Kata si Qatadah ini kepada penuntunnya, yang nuntun dia, deketin anak ke guru anak, deketin anak ke guru anak. Maka dituntut deketin gurunya. Gurunya lagi dihukum dan disuruh diri di mana di bawah matahari. Maka kemudian setelah dideketin, setelah Qatadah dekat dengan gurunya, ditanya tentang ilmu, nanya tentang ilmu. Dan Sayyidina Sa'id bin Musayyib nyimpan dia dijawab. Orang-orang pada keheranan. Artinya Qatadah ada apa begitu gitu. Gurunya lagi dihukum, dia masih sempet nanya lagi. Orang udah bingung, saking nggak maunya Qatadah ini melewatkan waktu sama gurunya tanpa ngambil manfaat faedah. Kemudian ada cerita tentang Sayyidina Sufyan Tsauri. Kita sering dengar nama beliau, Sayyidina Sufyan Tsauri. Di dalam sebuah riwayat, Sayyidina Sufyan Tsauri ini datang ke negeri Basrah. Lalu beliau melihat ulama ahli hadis namanya Hammad bin Salamah. Ketika dia lihat ada Hammad bin Salamah, Sayyidina Sufyan Tsauri pun deketin. Belum salam, belum cium tangan, tapi langsung aja nanya. Dia ngomong kepada Hammad bin Salamah, nih ahli hadis, berikan saya hadis, sampaikan kepada saya hadis, namanya hadis Abul Usyara. Ini ada ceritanya, hadis Abul Usyara. Sampaikan kepadaku hadis Abul Usyara dari ayahmu. Namanya dia Hammad bin Salamah, dia Salamah. Maka berkata si Hammad, hadatsani Abu Abi Salamah fulan Rasulullah SAW, disampaikan hadisnya. Lalu setelah selesai dia mendapatkan hadis nih, selesai Sufyan Tsauri dapat hadis dari Hammad, baru kemudian dicium tangan,
Oleh zaman adik ini ucapin dia sampaikan dia diucapin salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Hamad nih yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan hadis, ya Hamad bilang, ente siapa ya? Anak Sofyan, katanya beliau. Sofyan ibn Sa'id, iya. Athawri, iya katanya. Abu Abdullah, iya. Kenapa ente tadi sampai nggak ngucapin salam dulu, terus cium tangan, terus baru minta hadis? Kata Sufyan Athawri, ana takut ente mati duluan, sehingga ana nggak bisa dengar hadis. Saking takutnya gurunya Hamad ini meninggal, karena waktu kapan aja orang bisa meninggal. Ya, takut meninggal duluan, jangan ada hadis dulu, tak salah belakangan udah. Cium tangan belakangan. Masya Allah. Itu Sina Sufyan Athawri. Kemudian Hamad bin Salamah ini yang tadi itu punya murid namanya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi bilang tentang gurunya ini Hamad bin Salamah, kalau dibilang kepada Hamad bin Salamah, ente bakalan mati besok. Kalau dibilang begitu, wahai Hamad bin Salamah, engkau akan mati besok, maka gak bakalan dia mampu nambahin amalan lagi. Udah penuh waktunya dengan, gak bisa lagi nambahin amalan sudah. Nah, waktunya udah makmur dengan amal. Lalu ada seorang ulama lain bilang, kalau dia bilang, kalau aku bilang kepada kalian ini bahwasanya aneh nggak pernah ngelihat Hamad bin Salamah ketawa, aneh nggak bakalan salah, karena beliau itu selalu sibuk. Dia sibuk menyampaikan hadis, dia sibuk membaca atau bertasbih atau sholat, semuanya dibagi waktunya semuanya dengan ibadah, nggak ada yang kosong, nggak ada waktu berketawa. Lalu diriwayatkan ini Hamad bin Salamah meninggalnya lagi sholat. Meninggalnya lagi sholat. Nah, kemudian yang lainnya tentang seorang bernama Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini berkata, dan beliau ini ulama Basrah, ahadu azkiya'il alam, katanya, salah seorang orang jenius, Khalil bin Ahmad Al-Basri. Beliau itu berkata, kata beliau, Al-qalu sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Paling berat buat aneh itu untuk waktu ya. Untuk waktu paling berat buat aneh waktu ketika aneh makan. Waktu ketika aneh makan. Karena orang makan nggak bisa baca buku, nggak bisa makan 10 menit hilang begitu aja buat makan. Kemudian ada seorang muridnya Imam Abu Hanifah, terkenal namanya Imam Abu Yusuf. Kalau kita baca fikih itu, khususnya fikih mazhab Hanafi, maka akan disebutkan sering nama beliau Imam Abu Yusuf. Muridnya Imam Abu Hanifah, dan yang menyebarkan mazhabnya, mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau ini diceritakan oleh muridnya Abu Yusuf. Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah, tapi yang ceritain muridnya Abu Yusuf namanya Ibrahim Al-Kufi. Abu Yusuf itu pernah sakit. Kata Ibrahim ini muridnya Abu Yusuf, aku pun menjenguknya
Ketika aku jenguk, dia sedang pingsan karena sakit. Sakitnya dia pingsan, nggak sadarkan diri. Lalu ketika dia siuman, aku masih ada di depannya. Dia bilang, Ibrahim, katanya, kata Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf. Ibrahim, menurut ente masalah hukumnya bagaimana? Baru pingsan, baru siuman pingsan ngomong tentang hukum, tentang ilmu. Masalah menurut ente gimana hukumnya? Kata muridnya ini Ibrahim, Tuan Guru lagi begini nanti nanya ilmu, lagi begini antum nanya ilmu. Kata gurunya, nggak apa-apa ya, kita belajar, bareng belajar bareng. Mudah-mudahan aja ada yang selamat dengan ilmu ini. Lalu kata Ibrahim, emang masalah apaan? Masalah ilmiah apaan? Lalu gurunya itu ngomong, Bu Yusuf, wah Ibrahim, mana yang lebih afdol? Kalau orang melontar jumroh atau haji, dia melontar jumrohnya sambil jalan atau sambil naik kendaraan. Kalau orang dulu kan bisa naik onta, apa ya, tawaf aja bisa naik onta kalau dulu. Kalau sekarang jangan coba-coba sekarang. Yang lain sekarang. Mana afdol katanya? Melontar jumroh sambil jalan, dalam mana berjalan atau naik kendaraan, naik onta misalnya. Kata murid ini Ibrahim, naik kendaraan lebih afdol. Gurunya bilang nih Abu Yusuf, salah ente. Ini orang berapa pingsan nih, lagi sakit tuh. Salah ente katanya. Nah, kalau gitu afdolnya sambil jalan kaki. Salah juga. Terus gimana kan yang mana yang betul? Lalu kata dijawab oleh beliau, kalau ente di tempat itu perlu doa, maka afdolnya jalan. Kalau nggak lagi perlu doa, afdolnya perlu kendaraan. Dapat ilmu kan tuh? Dapat ilmu dah tuh. Nah, kemudian kata Ibrahim yang ngeriwayatin kejadian ini, setelah aku dengar itu, aku pun pamit. Aku tinggalkan guruku. Belum sampai pintu rumahnya mau keluar, aku dengar dia sudah meninggal. Meninggalnya lagi bahas ilmu. Nah, itu Imam Abu Yusuf. Nah, kemudian ada tentang Sayyidina seorang ulama namanya Imam Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan ini ulama faqih, mujtahid, hadis, ahli hadis. Muridnya Imam Abu Hanifah juga. Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dia disebutkan kalau malam nggak tidur dan lalu di sampingnya itu beliau letakkan buku-bukunya, buku-buku banyak. Kalau beliau lagi baca satu buku dan beliau bosan, lalu baca yang lain. Baca bosan, baca yang lain. Dan beliau begitu ngabisin malamnya begitu, baca buku. Dan menghilangkan apa namanya, orang kan kalau baca satu buku bosan lama-lama ngantuk ya. Ini menghilangkan ngantuknya, kalau udah mulai ngantuk cari buku yang lain biar semangat lagi, karena pembahasan yang lain lagi. Begitu caranya beliau menghilangkan ngantuknya ketika malam hari. Ini Imam Muhammad bin Hasan. Dan Imam Syafi'i juga begitu. Tadi disebutkan oleh muridnya Imam Syafi'i, Al-Imam Rabi' bin Sulaiman, bahwa Imam Syafi'i itu yujazzi'ul lail salasa ajza, membagi malamnya kepada 3 bagian. Sulusul awal yaktub, sepertiga malam pertama nulis. Asani yusolli, sepertiga yang kedua sholat. Wasalis yana, sepertiga ketiga baru tidur. Imam Syafi'i masih tidur. Oh tadi nggak tidur, Muhammad bin Hasan.
Dan yang lainnya ada seorang bernama Sa'id bin Aus. Ya, dihikayatkan oleh muridnya yang bernama Abu Utsman Al-Mazini. Ini Sa'id bin Aus ini seorang ulama ahli bahasa, kuat, bahasanya kuat. Kata muridnya nih yang bernama Abu Utsman, dia yang ceritain, ana temui saya punya guru Abu Zaid. Abu Zaid tadi itu Sa'id bin Aus, panggilannya Abu Zaid. Saya temui saya punya guru Abu Zaid di waktu dia sakit yang menyebabkan dia meninggal. Ya, di akhir umurnya. Muridnya jenguk gurunya di akhir umurnya. Lalu ketika saya jenguk, guru saya bilang, aduh dadanya sakit, kata dia. Dadanya sakit. Lalu aneh nih katanya muridnya, siapa? Abu Utsman bilang, amrihhu bisam'in wa duhnin. Dalam bahasa kita, borehin aja guru, borehin pakai apa namanya, pakai minyak. Dia bilang dadanya sakit, guru borehin aja, pakai apa? Borehin namanya? Olesin. Olesin pakai minyak. Tapi dia ngucapinnya nih, muridnya ngucapinnya amrihhu. Kata gurunya ketika muridnya ngomong gitu, didengar sama gurunya gitu, bukan begitu, salah ngomongnya, umruhu, bukan amrihhu, umruhu. Nanti diralat sama gurunya, karena gurunya mau meninggal gitu. Nanti sempet mikirin ilmu di akhir umur, koreksi kesalahan murid. Amrihhu bukan amrihhu, umruhu. Karena gurunya ahli bahasa. Dan yang lainnya nih, ada ulama bernama Muhammad bin Salam. Ini Muhammad bin Salam gurunya Imam Bukhari. Wah, gurunya Imam Bukhari, guru yang hebat gitu. Di suatu hari ketika beliau masih dalam usia mencari ilmu, menjadi nyantri bahasa kita, duduk di satu majlis imla, di satu majlis disampaikan hadis. Gurunya Muhammad bin Salam ini lagi menyampaikan hadis. Kalau dulu kan gitu, gurunya menyampaikan hadis, muridnya nulis gitu kan. Kalau sekarang fotokopi mana guru kan ini. Saya guru, saya posting. Zaman begitu. Dulu kan nulis. Lagi nulis hadis yang disampaikan gurunya, habis pulpennya tuh. Ya, isi pulpennya habis. Tapi di sini bukan habis, dibilang patah. Lalu kan pakai bambu ya, celup gitu ke bambu kalau dulu. Patah itu pulpennya. Lalu karena nggak mau ketinggalan itu hadis sampai nggak kecatat, langsung dia bilang, siapa yang jual pulpen 1 dinar ada beli. 1 dinar mahal, bukan 1 dinar mahal banget. Tapi dia apa namanya, dia ngomong begitu supaya cepat dapat gantinya, karena orang langsung aja ketika dia ngomong begitu, siapa yang mau jual pulpennya 1 dinar ada beli. Langsung orang pada nyodorin pulpen. Ini. Bayar 1 dinar supaya terus langsung bisa lanjutin nulisnya. Ya. Kalau dia pinjam dong, bukan orang kakak dulu nulis juga, yang lain akhirnya ketinggalan pelajarannya. Dan lagi nggak mau kelewatan itu waktunya dibayar walaupun dengan ngorin 1 dinar. Lalu ada namanya Ubaid bin Ya'ish. Imam Ubaid bin Ya'ish ini juga gurunya Imam Bukhari dan Muslim. Oh, tadi gurunya Imam Bukhari doang. Ini gurunya Imam Bukhari Muslim. Namanya Imam Ubaid bin Ya'ish. Beliau ini pernah ngomong, ini Masya Allah ini.
saya udah ngomong ini. Apa kata beliau nih? Imam Ubaid bin Ya'ish, gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, aqamtu 30 sanah ma'aqatu biyadi bil-lail kanat ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadis. Ana selama 30 tahun gak pernah makan malam dengan tangan Ana sendiri, tapi Ana disuapin sama kakak Ana karena Ana sibuk nulis hadis. 30 tahun makan malam disuapin supaya bisa nulis hadis. Nah, waktu makan kan nggak bisa nulis, sehingga waktunya lewat. Nah, 30 tahun. Allahu Akbar. Kalau 3 hari maksudnya 30 tahun. Innalillahi Masya Allah nih. Ya Allah. Itu makanya nilai sebuah waktu di mata ulama yang begini. Ya. Kemudian ada sebuah hadis dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau dalam keadaan beliau lagi sakit ketika beliau sebelum wafat, ya, dibopong sama Sayyidina Usamah bin Zaid, dan beliau menggunakan baju ketri, namanya ketri, baju yang dari Qatar, bahannya dari Qatar. Karena Qatar itu bukan negara baru lama. Beliau pakai itu, lalu Rasulullah sholat dengan baju itu mengimami mereka. Ya, sedangkan Rasulullah ketika sebelum meninggalnya dia sempat keluar untuk mengimami sholat subuh. Itu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dari Sayyidina Hasan al-Basri. Ya. Nah, kemudian Abad bin Humaid, gurunya Imam Bukhari nih, Abad bin Humaid gurunya Imam Bukhari. Dia bilang Muhammad bin Fadl diminta oleh Yahya bin Ma'in, ini ulama-ulama hadis, diminta oleh Yahya bin Ma'in hadis ini, hadis yang tadi itu. Yahya bin Ma'in pengen dapat riwayatnya dari Muhammad bin Fadl, maka dia minta kepada Muhammad bin Fadl riwayat hadis itu. Lalu dia pun sampaikan hadisnya. Hadatsana Muhammad bin Salamah qala hadatsana. Kata Yahya bin Ma'in, coba ente bagus lagi kalau ente sampaikan hadis ini dari kitab ente, bukan dari hafalan, dari kitab ente. Orang-orang ulama hadis itu punya asbat, namanya sabat atau asbat. Riwayat-riwayatnya ditulis di situ. Orang-orang dulu, sekarang juga ahli-ahli hadis. Ya, jadi Yahya bin Ma'in bilang ketika disampaikan itu hadis oleh Muhammad bin Fadl dari hadatsana Muhammad bin Salamah hadatsana, dipotong sama beliau sama Yahya bin Ma'in. Bagus sekali kalau ente sampaikan melalui kitab ente, kan? Dibaca, disampaikan. Lalu ketika dia pengen bangun ngambil kitabnya nggak ada di tangannya. Pengen bangun ngambil kitabnya, ditahan gamisnya, pegangin sama Yahya bin Ma'in. Terus bilang, duduk, udah sampein aja, gak usah pakai kitab. Lalu dibilang sama gurunya itu Muhammad bin Fadl, dia bilang, kenapa emang tadi ente minta kitab? Anda takut ente pergi ke sana, ente meninggal, ya ketemu lagi. Akhirnya nggak jadi nerima hadis. Oh, jadi disampaikan pada hafalannya, lalu kemudian setelah selesai perlu diambil kitabnya, disampaikan lagi 2 kali, dibacain lagi 2 kali. Begitu. Banyak lagi nih nanti malam-malam yang akan datang kita sambung lagi tentang kisah-kisah ulama yang terkait dengan
kepedulian dan keratusan mereka terhadap waktu. Allah Akbar.